karena perintah ilahi. Partai umat memanggil kita, partai umat menghimpun kita, partai umat satukan kita dalam rahmat ilahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara Rakerda DPD Partai Umat Kota Dumai. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mars, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Yang kami hormati Bapak Ketua DPW Partai Umat Provinsi Riau, Bapak Fauzi Kadir, selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Pertimbangan DPW Partai Umat Provinsi Riau, Bapak Nasrul Effendi, selamat datang. Bapak Idam Khalid, selamat datang Pak. Dan yang kami banggakan, seluruh pengurus Partai Umat Kota Dumai beserta kader yang telah sudi hadir. Baik, Kota Dumai, tanggal 25 Juli tahun 2022. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Menyanyikan Mars Partai Umat.
doa yang akan disampaikan oleh Eka Sabari. Kepada Eka Sabari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ورسول الله وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله. إنا نتوجه بك إلى ربنا لتقضى لنا حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في أمتنا يا رب العالمين، سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في أجسادنا، وزيادة في علومنا، وبركة في أرزاقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا واغفر لسلطاننا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPW Partai Umat Provinsi Riau. Kepada Bapak Fauzi Kadir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada hadirat Allah Taala pada hari ini diberikan kemudahan, kekuatan kemudahan Allah SWT sehingga kami bisa hadir bersama Bapak Wali Kota dan Ketua DPD serta anggota pengurus dari DPD Partai Umat Kota Dumai, dan insya Allah mudah-mudahan memberikan rahmat dan berkah dalam hidup ini. Yang kedua, bahwa sebagai umat Nabi Muhammad kita menjaga salawat dan kepada beliau sebagai baginda yang agung. Kita ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jadi saya bersama Ketua DPW serta pengurus DPW hadir. Terima kasih Pak Khalid dan DPD, kami diundang bisa bertemu dalam acara rapat kerja ini. Luar biasa nih DPD Partai Umat Dumai ini. Saya 3 hari lalu itu pertemuan sama Pak Amin. Salam Pak Wali dari sudah dikasih tahu oleh Pak Ketua DPD itu bahwa ada rapat terkejut Pak Rais. Verifikasi bulan Agustus dia sudah tidak rapat kerja. Dan salam dari Pak Amin serta Pak Ketua Umum kepada pengurus serta anggota Partai Umat Kota Dumai. Salam hormat dan luar biasa. Kami pertemuan di Indonesia sebab minggu depan insya Allah kita verifikasi.
dalam pertemuan saya sampaikan juga bahwa sebelum kita ada rapat kerja ini saya jelaskan bahwa Partai Umat ini pertemuan 3 hari yang lalu pertemuan nasional itu selama 5 jam kita bertemu sama Pak Ayu ya, sama Ketua DPP beserta seluruh DPP Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah kita siap untuk komunikasi dan tidak usah ragu, insya Allah Partai Umat itu bisa memenangkan pertarungan dan daerah yang luar biasa dari Irian, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, kecuali Jawa full ya. Jakarta itu 100%, 100%. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya Yogyakarta enggak. Kita ada lepas 2 kabupaten di daerah-daerah agak merah kan. Jadi kita berhadapan dengan itu ya. Tapi namun demikian kami optimis. Kami ini orangnya kecil, tapi semangatnya luar biasa ini. Umur 79, tapi luar biasa. Prediksinya ketika kekuatan politik itu bisa salah satu fungsi partai politik itu adalah ya kita itu bagaimana mempertahankan NKRI. Kami itu 2 tahun, 3 tahun lalu sudah memberikan satu arahan bahwa akan memberikan partai karena sudah hampir, mohon maaf itu kekuatan politik hampir 80%, 90% sudah menjadi kekuatan asing di negara ini. Makanya tagline itu nggak tanggung-tanggung itu. Ketika itu ngeri-ngeri juga, merinding juga saya dengar tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Merinding. Tapi sekarang tagline ini justru di mana-mana bahasa itu sudah bahasa menjadi bahasa rakyat. Kenapa? Dan tugas Pak Wali Kota itu persoalan itu jadi berat, jadi berat. Karena persoalan bukan lagi persoalan, sudah benteng negara ini. Jadi partai ini hadir cocok dengan visi bangsa. Hampir-hampir kita memulai lagi. Saya kemarin beberapa hari yang lalu, 1 bulan lalu, didatangi Mabes Abri di rumah. Juga persoalan kebangsaan bagaimana bedanya. Yang dari segitu juga saya didatangi jadi sama Dandim, tapi yang datang bukan dari Mabes Abri. Dimana kita tidak perang, tapi kita bisa melakukan fungsi rakyat itu bisa produktif. Ya, saya tentu bantu Pak Wali dan Pak Gubernur. Walaupun dalam statement saya mengatakan saya bukan gubernur. Ya. Statement politik saya adalah juga gubernur sebagai perwakilan presiden. Partai Umat itu 3 bulan itu sudah ada wartawan dari Azab itu termasuk Pulau Umat itu pengalaman kita di statement. Nah, apa yang terjadi bahwa fungsi partai itu banyak gak jalan dan fungsi partai ini harus adalah bagaimana mempertahankan politik, ya, prasarana politik, aspirasi politik. Fungsi daripada partai itu yang 80% macet. Ya, sehingga banyak mungkin kegiatan-kegiatan lokal tertarik di dalam bentuk sentralisasi lagi. Nah, kita bantu itu supaya Pak Wali Kota juga bisa jalan kan. Namanya sih beberapa aja, tetapi tidak dapat tidak. Saya dalam hampir sampai itu bilang soal pasir terbuat dari sebuah sungai itu diatur oleh aturan pusat yang itu pendapatan lokal yang jadi kehidupan Pak Bupati, rakyat, Pak Kapolsek, pengusaha lokal di situ itu
ditarik dengan izin Jakarta, rakyat kita nggak bisa kerja. Saya sampaikan gitu. Dan kedua kali adalah bahwa Partai Umat itu adalah jelas-jelas amanat demokrat. Fungsi gitu. Sebagai tugas kekhalifahan kita amanat demokrat menyampaikan soal keadilan, yaitu keadilan bersifat personal, yaitu pada diri kita sendiri dan komunal, tapi pada persoalan yang kenegaraan itu tadi salah satu adalah aturan bernegara. Yang tadi dalam tatanan ekonomi lokal itu ditarik Jakarta. Harus partai itu yang menyampaikan sehingga apa? Para generasi kita muda di tingkat lokal itu bisa bisa melakukan kerja dan edukasi. Banyak sekarang pengangguran, akhirnya karena itu ditarik aturan Jakarta terjadi pengangguran. Banyak peristiwa-peristiwa lokal yang itu ditarik. Nah ini berbahaya di dalam kehidupan negara Indonesia yang begitu besar ini. Nah salah satunya seperti itu. Jadi tugas-tugas kita adalah pertama adalah mempertahankan NKRI, kedua adalah mempertahankan budaya kita, budaya kebangsaan kita, cita-cita Panglima, pendidikan, termasuk fungsi ekonomi lokal. Nah, saya kira dapat kerja nanti adalah perumusannya itu seperti itu. Perumusannya seperti itu, dapat kerja, memberitahukan itu, lalu kita sampaikan kepada badan-badan yang mengambil kebijakan, termasuk mungkin nanti kita sampaikan sama Pak Wali pada DPR kita agar formulasinya dapat kerja itu bisa tertangkap peristiwa kerakyatan. Apa itu? Menyangkut tentang pertahanan negeri kita, yaitu cita-cita NKRI. Kedua itu cita-cita NKRI itu apa? Melindungi segenap bangsa, meningkatkan pendidikan. Jangan sampai terjadi kolonialis. Kalau dulu kolonial, sekarang neokolonial. Nah itu memerlukan aspirasi daripada masyarakat kita. Nah dapat kerja nanti harus itu. Saya tanya sama senior saya Pak Nasir, ini badan majelis pertimbangan partai. Sambil jalan saya tanya, seperti 3 hari lalu saya bikin kajian sama kerusakan lingkungan dan polusi. Gimana kalau kita tidak dipenetrasi asing? Setiap desa tinggal desa itu kan hasilnya produktif, harusnya begitu, ya kan? Tapi setiap jengkal di desa di pesisir itu sampai ke wilayah saya sudah dibeli oleh para toke. Sudah dibeli karena alasan sakit anak, sekolah, tanah itu terlantar, ya, belum lagi transportasi, lain sebagainya. Sedangkan kerja tidak produktif. Lalu apa yang terjadi? Ya udah cicil dengan tanah. Ya. Sebab bank-bank kita tidak masuk ke wilayah itu. Backup pembiayaan ekonomi politik kita tidak masuk di situ. Saya tanya sama beliau, apakah harga setiap jengkal untuk ekonomi komoditi itu bisa terbangun? Ada, tapi sangat kecil, 1 miliar. Sedangkan konglomerat datang dengan bergoni-goni, habis desa-desanya. Nah saya kalau bisa Partai Umat ini memformulasikan setiap komoditi desa itu pembiayaannya jelas, dia sampaikan aja sama Pak Wali, sehingga Pak Wali langsung terbantu programnya. Dan tanah-tanah di pedesaan masyarakat kita tidak perlu cari investor. Setiap kita mau bangun, mau usaha, mau ikan, mau ayam, mau lain-lain sebagainya, itu apa yang terjadi, mau menanam sayur perlu investor, masa tanamnya investor. Nah, letakkan dasar-dasar ekonomi kerakyatan yang syariah, karena kita muslim. Orang Islam tidak perlu ragu. Islam itu sampai mulai normatif wahyu sampai kepada individunya
clear konsep pertahanan. Kalau orang kan bagaimana tadi saya dengar juga itu, bagaimana membangun semangat dia nyanyi-nyanyi. Tidak cukup, habis nyanyi lapar lagi. Bagaimana membangun semangat? Baris berbaris. Oke, kita baris berbaris, tapi setelah baris makan lagi. Perlu pendidikan lagi. Anak kita di rumah tak bisa diajak, yang bayi-bayi diajak baris tak bisa. Dia perlu dengan keteladanan. Keteladanan bisa di struktur keluarga bisa dipertahankan kalau seandainya konsep pertahanan di keluarga itu bisa terjamin. Karena itu orang Muslim macam Partai Umat Berseraku, ya, mulai konsep bernama nation state, negara modern, sampai kepada soal society modern, sampai dengan konsep pribadi Muslim itu clear. Apakah itu konsep toleransi, konsep pertahanan, konsep kerja. Nah, kalau mantan presiden Bani Sadar Revolusi Iran tahun 79, konsep kerja itu dia bagi tiga, turunan daripada dia Tarnatar Solkol. Satu konsepnya itu adalah konsep ide, konsep administrasi, konsep fisik, kerja fisik. Nah, seorang Muslim minimal tiga itu harus ada, dan Partai Umat harus menerjemahkan itu. Jadi tidak ada pandai hanya di podium, tapi juga dia langsung bagaimana mengajar masyarakat menyusun administrasi supaya sertifikat kita tidak dijual orang lain. Menyusun data kita di desa. Kerja fisik perlu ada kita bersama. Kata Nabi, kalau anak mau kuat, dia dilatih dengan kekuatan fisik yang bagus. Itu ada. Nah, karena itu dalam rapat kerja ini saya terima kasih kepada DPD Dumai dan anggota Partai Umat bisa memformulasikan setiap daerahnya masing-masing komoditinya itu lalu dirumuskan. Belum mampu negara, kita tetap harus jalan. Soal negara ini juga dalam krisis, tidak main-main. Krisisnya bukan ngomong lagi, sudah semua dirasakan kesulitannya. Ya, sudah dirasakan. Tidak bisa ditanggulangi oleh Pak Wali. Pak Wali sudah sana kemari. Nah, kita bantu dengan ini jalan keluar yang kita bisa lakukan. Oleh itu kita terima kasih Pak Wali bisa hadir, yang mau dengan rendah hati bisa hadir di partai yang masih memulainya. Beliau sudah memperhatikannya, luar biasa. Saya selalu sama Pak Wali terima kasih banyak atas perhatian beliau, sehingga semangat kawan-kawan yang tadi 50% lebih 100%. Terima kasih sekali. Jadi itu saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan rapat kerja ini bisa menghasilkan satu karya-karya produktif seperti diharapkan oleh TNI, bahwa bela negara itu tidak mesti perang, tapi dengan kerja-kerja produktif, jaga kampung kita, bahwa ini kehormatan kampung kita itu bisa terproduktifkan, ya, negara jadi kuat. Negara kuat kalau rakyatnya sejahtera. Itu dua itu tidak mungkin. Nah, partai memberikan dorongan transformatif dan konsep-konsep yang bisa diberikan kepada masyarakat, dan bersama-sama. Tidak ada kita memulai, tak bisa nomor 10 kita mulai dari angka 8, tidak bisa ke 8 kita mulai dari angka 6, nggak bisa ke 6 kita mulai dari sampai kita mulai 0 pun kita coba untuk melakukan. Kenapa? Ini negeri kita, tidak mungkin kita serahkan kepada bangsa asing. Kehormatan kita tergantung, kita bisa terjaga, martabat kita terjaga karena ini milik kita. Saya kira sebagai memberikan motivasi, dan saya ucapkan selamat membuka rapat kerja ini dengan Bismillahirrahmanirrahim DPD Partai Umat Dumai, dan selamat terima kasih kepada Pak Wali perhatian yang luar biasa.
biasa, apalagi saya lihat Pak Wali ini, Pak Wali kita ini seorang bukan Pak Wali ini, ulama namanya. Ya. Saya kira itu. Nanti minta doanya supaya kami juga bisa tambah doa itu lebih dahsyat daripada kerja-kerja fisik yang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkahnya bagi kita semua dan Partai Umat berjaya dan berhasil ikut di dalam pemilu 2024. Takbir. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPD Partai Umat Provinsi. Kegiatan deklarasi pernyataan sikap untuk dukungan calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 yang akan disampaikan oleh Bapak Safrizal, Ketua DPD Partai Umat Provinsi. Pada Bapak Safrizal kami persilakan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Insyaallah kita Partai Umat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Partai Umat yang kami muliakan, izinkan kami membacakan hasil rapat pimpinan tanggal 1 Juni 2022 serta hasil rapat pleno Dewas pada tanggal 23 Juli 2024. Pertama, ada dua sikap yang mau kita ambil. Pertama berkaitan dengan calon presiden, yang kedua berkaitan dengan pemimpin Kota Dumai 2024 mendatang. Pertama, pernyataan sikap calon presiden kami bacakan. Kami Partai Umat Kota Dumai dengan ini menyatakan mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Hal-hal yang menyangkut syarat dan ketentuan diselenggarakan dengan seksama. Dumai 25 Juli 2022. Atas nama Partai Umat Kota Dumai, Safrizal dan Aksal Madi ditandatangani. Yang kedua, pernyataan sikap Partai Umat Kota Dumai. Kami Partai Umat Kota Dumai dengan ini menyatakan mendukung Bapak Haji Faisal SKM sebagai calon wali kota tahun 2024. Kalau Pak Faisal ini kita ketahui dari Partai Nasdem dan kita dari Partai Umat mendukung. Dan tentunya Partai Umat tak mau juga ketinggalan. Dia mau juga mencalonkan kadernya sebagai calon wali kota. Saya bacakan juga. Kami Partai Umat Kota Dumai dengan ini menyatakan mendukung calon wali kota dari kader Partai Umat, Safrizal Jamba. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dan mudah-mudahan menjadi pertimbangan oleh DPW Partai Umat Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Safrizal Jamba, Ketua DPD
Dumai yang akan disampaikan juga oleh Bapak Asatrijal. Kepada Bapak Asatrijal, waktu dan Bapak Ibu silakan. Setelah ini terakhir nanti dari Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Dumai, Bapak Faisal SKM, dan yang saya banggakan Ketua DPW Provinsi Riau beserta Dewan Pertimbangan Majelis Partai, Pak Nasrul Effendi. Kalau Pak Nasrul Effendi ini Pak Wali datang ke rumah ini, dia bukan sebagai tamu, dia Riau ini, karena dia adalah PLT Wali Kota Dumai tahun 2000 Pak Nasrul Effendi. Selamat Pak Nasrul ke Dumai. Di sampingnya ada Pak Idam Khalid, dia ini adalah bendahara Partai Umat Provinsi Riau. Dan bapak-bapak, ibu-ibu kader Partai Umat yang kami banggakan, di sini juga hadir saudara kami Pak Dedi Sabanto. Alhamdulillah Pak, beliau ini insya Allah bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, Pak Wali, kita bersahabat, kita berteman, teman yang baik itu adalah saya yang selalu mengingatkan. Partai Umat ini tagline-nya lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nanti Pak Wali jangan kaget ketika nanti Partai Umat mengkritisi kebijakan Pak Wali. Pak Ketua DPW, kami sudah 3 kali mencoba mengkritisi kebijakan Pak Wali. Karena menurut kami kebijakan Pak Wali ini sangat tidak populer. Tidak populer. Tidak populer yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri pada tahun 2024. Kami 3 kali melakukan investigasi, tapi kami tidak temukan kemudaratan untuk masyarakat. Kami akan melakukan tindakan, akan melakukan kritik terhadap Pak Wali ini ketika masyarakat Dumai ini terzolimi dan tidak mendapat keadilan dari pemerintah Kota Dumai. Salah satu kebijakan Pak Wali ini yang tidak populer menurut kami adalah penataan Bukit Gelanggang. Dulu Bukit Gelanggang itu tempat orang berjualan. Hari ini berjualan, nanti malam dibongkar lagi. Masyarakat sangat kewalahan dengan itu. Oleh Pak Wali ditata sekarang pedagang kita jumlahnya 320 orang di sana. Tidak perlu lagi bongkar pasang berjualan. Sudah ada lapak yang disiapkan oleh Pak Wali. Dan kebijakan ini awalnya sangat tidak populer dan merugikan kebijakan Pak Wali. Kami dari Partai Umat bersiap-siap untuk melakukan mengkritik. Bahkan kami siap untuk mensomasi Pak Wali. Tapi akhirnya kami tak jadi melakukan itu karena kebijakan ternyata membawa terlalu banyak multi efeknya. Banyak masyarakat kita di sana yang terbantu sehingga kebijakan itu tidak populer buat Pak Wali, tapi ada manfaatnya buat masyarakat. Dan Partai Umat tak jadi mengkritik. Yang kedua, belakang tadi awalnya tempat orang bercewek-cewek di sini. Tapi oleh Pak Wali ditatanya, dijadikan di sana itu arena permainan, dijadikan di situ tempat sarana olahraga. Dulu masyarakat kita, khususnya pemuda kita, remaja kita sulit mencari tempat olahraga. Sekarang di Gelanggang itu sudah ada lapangan tenis, lapangan voli, lapangan futsal, lapangan badminton, tenis, bahkan camping itu sudah disiap oleh Pak Wali. Dan sekarang kalau Pak Ketua datang ke situ, mau berolahraga apa saja ada di situ. Dan ini multi efek faedahnya sangat besar. Dan kami pun tidak jadi mengkritik. Dan di sana juga ada tempat sarana hiburan dan di sana insya Allah sarana budaya yang akan disiapkan di situ. Itulah segelintir kebijakan Pak Wali ini yang tidak populer menurut kami, tapi bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan ada lagi yang sangat spektakuler dibangunnya Dumai Islamic Center. Besok Dumai Islamic Center itu bukan hanya untuk kita beribadah, bukan hanya kita tempat berwisata, tapi di sana juga akan lahir hafiz-hafiz Quran. Yang setiap hafiz Qurannya itu akan ditempatkan di masjid-masjid kita, di musola-musola kita. Itu rencananya Pak Wali. Dan ini juga menjadi kontroversi di masyarakat. Tapi setelah kami dalami, ternyata multiplier efeknya sangat besar bagi masyarakat. Makanya kami tidak menjadi mengkritik. Dan ini mungkin salah satu di antaranya. Kenapa Partai Umat Kota Dumai itu ujuk-ujuk
memberikan dukungan kepada Pak Wali untuk 20. Dan yang sangat populer, yang sangat sekali tidak populer, Pak Wali ini berani mengambil kebijakan. Beliau untuk masyarakat pinjam uang, utang uang untuk masyarakat 112 miliar, dan itu sangat luar biasa. Dan kami tidak pernah mendengar ada wali kota yang berani meminjam uang untuk masyarakatnya. Dan insya Allah uang ini digunakan untuk mengentas kebanjiran yang ada di Kota Dumai ini. Dan saya juga melakukan investigasi, melakukan kerja-kerja jurnalis, karena saya juga jurnalis, melakukan langsung kepada pihak teknisnya. Dan insya Allah tahun ini banjir di Kota Dumai akan teratasi. Insya Allah. Itulah yang membuat kami Partai Umat ini sangat respect terhadap wali kota. Dan Pak Wali, karena kami Partai Umat, partai yang bertagline melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, insya Allah ketika Pak Wali Kota nanti melakukan kezaliman kepada masyarakat Dumai dan melakukan ketidakadilan ke masyarakat Dumai, kami partai pertama yang akan menjadi garda terdepan melawan Pak Wali. Dan sebaliknya, ketika Pak Wali telah menjalankan tugas sesuai amanah dan bermanfaat buat masyarakat Dumai, kami juga yang menjadi pertama memberikan dukungan kepada Pak Wali. Takbir! Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena waktu juga Pak Wali juga mau sholat asar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami minta kepada Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKMAS untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Wali Kota kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Muhammad. Pergi ke Bagan memancing ikan. Ikan didapat diolah oleh santan. Selamat datang Bapak Fauzi Kadir beserta rombongan di Kota Dumai, kota idaman. Bintang emas lambang partainya, berwarna kuning seperti kunyit. Siapapun ketua dan pengurusnya, Partai Umat Kota Dumai insya Allah akan solid. Yang kami hormati Ketua DPW Partai Umat serta jajaran hadir hari ini, selamat datang Pak Fauzi, Bang Nasrul dan Pak Bendahara, Ketua DPD Partai Umat, armada kami, kakak-kakak kami bangsa berjalan, seluruh jajaran dan segenap pengurus dan kader partai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers, cincin tuan-tuan, perempuan yang kecil sebut nama, yang besar sebut gelar. Alhamdulillah kami hari ini Bang Fauzi, Bang Sam minta Allah yang berkati. Ini ada Bang Sam, ada Bang Yudi, ada Bang Sarul, itu yang ujung lagi di bawah itu Bang Faisal. Nama sama. Kami hari ini di Jalan Batarudin merasa bahagia karena kami yakin Partai Umat ini identik dengan Islam. Apapun namanya, kita punya akidah yang sama. Bagaimana membangun Kota Dumai ke depan dan Riau umumnya. Dan kami berharap Partai Umat mudah-mudahan insya Allah lulus dari verifikasi dan insya Allah dapat bersedia dengan kami. Kami yakin di dalam Partai Umat ini banyak teman-teman jurnalis yang betul-betul punya kemampuan profesional luar biasa. Tidak diragukan lagi, Bang Samson, Bang Sarul, Bang Fauzi, ada juga Bang Faisal memang tim kami. Jadi Bang Sam minta orang lain, Bang Fauzi. Mereka sama-sama mengantarkan kami dulu menjadi wali kota. Ya insya Allah semua bisa terjamin. Kalau dulu pasnya Faisal Amris, besok pasnya Faisal di Saiful Jabat bisa terjamin. Kalau Allah berkenan bisa. Hari ini mohon maaf, Dumai memang siapapun wali kotanya, siapapun bupatinya, kalau tidak punya gebrakan, saya mohon maaf. Jangan coba maju untuk 2024. Saya memang betul-betul berazam. Dan hari ini kita lihat banyak kepala daerah yang mengeluh, baik Meranti, Rohil, memang kondisi APBD memang terbatas. Tapi kami optimis dengan kemampuan kami, dengan support teman-teman. Saya yakin hari ini Bang Fauzi, kami juga masukan dari bangsa, banyak Bang Faisal yang betul-betul berikan masukan positif untuk Dumai. Hari ini diisi kami bongkar, yang lain komplain, tapi bangsa dengan semangatnya maju terus Pak Wali untuk Dumai. Dan hari ini alhamdulillah kita
bangga. Kami ingin rumah ini punya ikon-ikon yang hari ini memang betul sudah kelihatan. Betul kata Bang Sab tadi, Bukit Gelanggang hari ini insya Allah tuntas, DIC hari ini tuntas, dan juga insya Allah pasar juga akan tuntas. Kami kemarin sudah jumpa dengan agen-agen pasar karena kami ingin rumah di kota bersih dan betul-betul nyaman. Dan alhamdulillah duduk bersama menjadi hal solusi terbaik. Baik agen-agen ikan yang hari ini kami lihat sudah satu komitmen. Dan insya Allah di Berbanding kami ingin bagian pasar rumah yang betul terbaik. Dan ada beberapa titik yang kita buat pasar benar tidak kita ganggu. Kita akan buat pasar Lepin, pasar bersih, pasar dok, dan kita segera alokasikan ke pasar Pelakap dengan komitmen kami agar agen ikan juga komitmen. Dan insya Allah ini sudah menjadi titik terang. Kami yakin nanti pasar dok menjadi ikon kuliner juga. Kami ingin memang rumah ini menjadi destinasi kuliner. Hal ini alhamdulillah sudah terlihat dengan kunjungan kota rumah yang luar biasa Pak Nasrul. Alhamdulillah dari data kami ini bukan ngomong Faisal, data dari pariwisata. Angka kunjungan setiap weekend atau libur memang cukup fantastis. Dan alhamdulillah hari ini sudah banyak tumbuh kuliner-kuliner yang hari ini memang menjadi kebanggaan kami pribadi. Kenapa? Kami yakin kuliner ini tidak perlu yang mahal dan dampaknya luar biasa. Dan kami lihat hari ini insya Allah kami nanti bulan 10-nya akan launching panggung budaya. Dan TBI Taman Binaan menjadi alun-alun terbesar di Riau, dan ini sudah kami kemas dengan DKD dan insya Allah ini akan segera terrealisasi. Kami ingin setiap malam itu weekend ada panggung budaya. Ini juga akan melibatkan seluruh masyarakat Kota Dumai. Dan insya Allah kalau tidak halangan kami sudah siapkan draftnya. Januari akan kita buka Car Free Day untuk Taman Gelanggang, dan insya Allah sudah tuntas hari ini sehingga ini akan menjadi ikonnya Dumai. Dan NPB akan selesai tahun ini juga. Kami ingin menggerakkan ekonomi rakyat, ekonomi keluarga. Dan alhamdulillah ada 300 industri rumah tangga yang hari ini potensi luar biasa. Ini hari ini belum nampak, tapi kami dengan Nasda dengan UMKM terus menggali. Dan insya Allah ke depan kami sudah instruksikan kepada bagian umum, besok acara-acara event tidak lagi kita melibatkan maksudnya perusahaan-perusahaan kecil yang punya usaha, tapi insya Allah kita akan buat pesta rakyat. Jadi insya Allah nanti Desember ini kita sudah anggarkan, kita akan undang semua pedagang kaki lima di Kota Dumai. Dan insya Allah setiap nanti ada Kota Dumai acara besar, jadi yang menyajikan makan adalah pedagang-pedagang kita yang ada di Jalan Oba, Jalan Dok, Jalan apa, kita akan input, dan insya Allah mereka akan berdagang. Kita akan beli satu gerobak, saya anggarkan Rp1 juta satu gerobak. Silahkan mereka menyiapkan, nanti masyarakat bebas untuk menikmatinya. Dan insya Allah saya lihat ini dampak luar biasa. Ini saya lihat, saya hitung Pak Polisi Bang Nasrul, saya lihat itu ada 200 gerobak lebih kurang. Bayangkan 200 juta, memang nampaknya kecil, tapi bisa mendongkrak ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kita yang sedang beragam. Kami yakin di rumah ini Bang Nasrul, mohon maaf, di sini memang selain Melayu, Jawa, minyak juga termasuk 3 besar di rumah. Minyak ini identik dengan berdagang. Ini tidak bisa kita mungkin. Saya berharap pedagang kita tersupport dengan kita buat gebrakan-gebrakan yang bisa mendongkrak ekonomi mereka. Dan alhamdulillah kami dengan Basnas terus mensupport, dan insya Allah berarti kami bagi kemarin di belakang kita bagi support 1 juta per orang. Nanti insya Allah kami PDAM kami masukkan, desa kami masukkan. Memang saya yakin ada yang selama ini mohon maaf ada yang terganggu lah. Tapi ini memang untuk masyarakat lah. Apapun namanya keberagaman kita buat untuk masyarakat. Tapi saya yakin insya Allah hari ini kita lihat, saya juga cukup terkejut. Biasanya malam minggu secara ramai, ini hampir tiap malam ramai di Taman Gelanggang. Dan hari ini kita tambah 8 kios lagi. Di DIC ada 8 kios, kita dapat 14 kios. Dan insya Allah taman di Patimura kita buat juga kuliner. Yang lapangan tenis kemarin akan kita lelang juga, saya berminat. Dan nanti insya Allah dok pindah, dok juga menjadi kuliner yang terbaik. Kami sudah desain dengan teman-teman pariwisata. Saya yakin insya Allah titik-titiknya akan dapat mendongkrak ekonomi keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya berharap Partai Umat bisa berdiri dengan kami. Kami siap dikritik. Saya memang tidak alergi, saya siap dikritik. Tapi betul-betul yang konstruktif membangun bagaimana rumah ke depan. Saya bukan layak rumah, tapi saya bangga dengan rumah. Kita rata-rata memang hari ini rumah cukup heterogen, ada 18 suku. Memang bukan asli rumah. Mertua saya tahun 65 pindah kemari. Asli rumah ini memang di Batu Panjang. Habis itu pindah ke Pelintung, itu asli rumah. Dan kita pendatang. Tapi hari ini kita berharap, kami terus menghimbau bagaimana kita nanti punya anak, punya cucu,
bukan anak Medan, bukan anak Padang, tapi anak Dumai. Ini yang kita akan terus besar, terus kita berikan motivasi sehingga kita bangga tinggal di Dumai. Dan hari alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini data terakhir bukan dari kami, data dari Pak Gubernur kemarin, ini BPS dari nasional, data termiskin ekstrim terkecil Dumai. Data termiskin ekstrim Dumai paling kecil dibandingkan 12 kota ini. Cukup alhamdulillah, cukup kita bangga. Memang kita jangan langsung kita misalnya langsung tidak, terus kita menggesa bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan kami juga bangga hari ini alhamdulillah investasi sudah mulai nampak Bang Fauzi. Ini insyaallah Agromur dibangun, nanti STA juga bangun, ada beberapa perusahaan yang sudah komit lagi pengurusan amdalnya, dan saya yakin insyaallah nanti tahun depan kami anggarkan untuk RBTR Bukit Kapur. Karena Bukit Kapur masih bermasalah dengan tata ruangnya. Tahun depan sudah punya anggaran sekitar 1,2 miliar untuk apa? Agar tata ruang pembangunan PKS dan gudang dapat izin di Bukit Kapur. Saya yakin kalau Bukit Kapur terbuka untuk PKS dan gudang, saya akan optimis akan pembagian buruh, tenaga kerja juga yang lainnya akan dapat terputasi dengan baik. Ini banyak PR kami mohon support bangsa dan teman-teman. Saya yakin yang masuk nih, saya juga terkejut nih, saya awal-awal mau dari Odedi kemari, tapi dia belum pindah di umat. Insya Allah nanti akan tarik ke partai. Yang ini ya. Jadi apa namanya? Saya bangga hari ini Insya Allah partai umat yang lepes lah untuk di Kota Dumai dan Riau. Karena belum lagi verifikasi sudah siap, sudah raker. Karena raker memang ujung tombaknya untuk satu partai. Tapi saya yakin lah mendahului itu terbaik, tidak masalah. Ini satu plus untuk bangsa dan kawan-kawan, dan saya berharap kita semua ini partai umat dengan tagline yang luar biasa. Saya lihat tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Ini memang betul-betul sepertinya Khalifah Umar yang betul-betul menegakkan keadilannya. Ini memang PR kita bangsa, dan kami yakinlah dengan kita bersinergi insya Allah Dumai. Siapapun saya mohon maaf, saya berkali-kali katakan kepada staf saya, jangan pikir 2020, bekerja, tunjukkan kerja kita. Masyarakat Dumai cerdas Pak, masyarakat Dumai cerdas. Saya Bang Nasrul, bandingkan diri Bang Nasrul, karena saya juga bos survei kecilan, saya ingin betul-betul melihat Dumai ini memang lain Bang. Ini hasil bukan dari kami, hasil dari kajian langsung tim survei nasional kita mengatakan Dumai ini memang lain dari yang lainnya. Jadi silahkan, yang ingin maju silahkan, tapi saya yakin masyarakat Dumai juga bukan bodoh. Saya ingat betul beberapa kali pilkada saya ikut, karena saya juga birokrat Bang Nasrul, saya tahu betul. Jadi yang tak bangun kau usah coba-coba untuk maju 2024. Yakin saya Pak, tak akan menang. Saya bilang sama kawan-kawan, menang kalah Allah menentukan, itu pasti. Tapi ikhtiar perlu. Saya lihat beberapa wali kota yang coba-coba maju tidak ada pembangunan, ini naas. Karena kos pilkada cukup besar. Tapi kami alhamdulillah kemarin pakai hemat Bang Faisal, saya tak, bukan saya bangga diri lah. Saya tahu bangsa tahu betul, Bang Faisal tahu betul keuangan saya ini. Tahu betul. Nyari 1 juta upaya kemarin. Jadi saya Bang Fauzi, saya betul menyerahkan diri saya untuk Dumai. Karena tanpa terima tanpa biaya. Saya mohon maaf, tanpa biaya betul memang sangat kecil dibanding kalau kita sampaikan orang pasti nggak percaya. Ya Bang Faisal ya, pasti orang nggak percaya Pak Isar Amris maju dengan biaya yang betul-betul minim sekali. Dan kami tidak mengurangi belanja istri saya. Kenapa? Karena saya punya anak, punya istri yang perlu biaya pendidikan. Saya tidak ambil. Ini hero tahu betul sebagai ketua tim pemenangan, tahu betul susahnya untuk berpilkada Bang Nasrul. Dan kami alami. Kayak saya tadi Bang Nasrul, kenapa? Mohon maaf, Nasdem memang tanpa mahar memang terbukti. Dan saya berarti partai umat, saya yakin tahu Bang Amin Rais, saya tahu betul jiwanya. Saya yakin akan sama persis dengan Nasdem tanpa mahar. Saya yakin kalau partai umat nanti terdikasi tanpa mahar, insya Allah akan muncul generasi-generasi kepala daerah-daerah yang betul-betul membangun rakyatnya, membangun daerahnya. Dan kami yakin kalau misalnya Bang Fauzi saya tahu betul beliau akademisi, Bang Nasrul adalah saya tahu orang birokrat. Pak Benar saya nggak tahu, katanya saya bertahu benar. Tapi mungkin kalau dicari apanya mungkin tahu lah. Saya yakin partai umat sudah tepat memilih Bang Sar. Ini Bang Sar tinggal rezeki lagi nih. Dulu Bang Sarul hampir mundurkan beliau nih, tapi nggak tahu ada miss sedikit, tapi saya yakin lah. Dengan partai umat dia pegang, saya tahu dia punya peluang besar. Tapi kalau partai lain saya nggak jamin, kecuali Nasdem ya Bang ya.
Karena kami ingin bangsa ini sudah orang lama kenal, dan saya berharap ya mudah-mudahan minimal 2 kursi Partai Umat duduk di 2024, sehingga insya Allah dapat membangun Dumai ke depan dan dapat bersinergi. Mungkin kami tak panjang lebar karena waktu asal sudah masuk, dan insya Allah selamat melaksanakan rapat kerja. Buatlah suatu kegiatan yang positif, dan kami sekali lagi tidak alergi untuk dikritik yang sifatnya konstruktif dan membangun. Saya mohon maaf karena saya memang sudah besar di Dumai, Bang Fauzi, Bang Nasrul. Saya 99 di Dumai Februari, anak saya semua 5 lahir di sini, istri saya orang sini, saya beranak pinak sini, bekerja sini dan dapat di sini. Saya wajar untuk Bang Kota Dumai. Dan sekali lagi selamat saudaraku untuk Partai Umat terus berkarya, terus membangun dan dukung bangsa. Saya yakin kalau bangsa saya sudah tidak asing lagi lah. Dia punya kapabilitas, punya kemampuan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kader-kadernya dimaksimalkan, dan kami yakin sangat optimis lah bangsa dapat duduk di DPRD dan dapat memberikan sumbangsinya untuk membangun Kota Dumai. Terima kasih sekali lagi semuanya. Saya mohon maaf dan kami langsung tinggal Pak karena langsung sholat asar. Saya mohon maaf tadi saya sudah marah sama protokol. Saya tidak pernah Pak lewat 15 menit karena berarti saya tidak ganti. Tadi kami rapat dengan 4 menteri, Menteri PUPR, Menteri Menteri ATR, Menteri Bappenas, dan ada 4 menteri Pak untuk DAK 2023 harus wali kota pula presentasi Pak. Ada tanya jawab dan alhamdulillah sudah selesai, maka langsung kembali. Saya mohon maaf tidak disengaja bukan apa, karena saya paling memang anti betul Pak Nasrul. Saya sudah menerapkan disiplin waktu dan ini terlambat hampir 1 jam. Saya mohon maaf tidak disengaja, memang ini memang betul memang kehendak dari tugas kita untuk Dumai ke depan. Jadi kurang selamat bangsa sebagai ketua dan seluruh rekan-rekan. Saya yakin orang-orang umat ini sudah punya kemampuan. Ini Bang Yudi juga mantan dari PAN. Saya lihat PAN ini sudah beralih ke umat. Dan insya Allah umat akan lebih tinggi nanti dibanding PAN, dan Gus dapat bisa maksimal. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata panggilan satu lagi, tangiskan para pendiri negeri, selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena perintah Ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita. Acara pembukaan rapat kerja daerah yang pertama Partai Umat Kota Dumai tanggal 25 Juli tahun 2022. Selanjutnya tadi kata sambutan Wali Kota Dumai adalah acara terakhir bagi kita, dan atas kehadiran seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Umat kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.